Dua-duanya boleh. Ya, Ibnu Taimiyah mengatakan ijma ulama, bahwasanya turun dengan tangan boleh, turun dengan sujud dengan lutut terlebih dahulu boleh. Hanya saja para ulama khilaf mana yang lebih afdal, apakah lutut atau sujud terlebih dahulu. Adapun hadis-hadis yang datang, wallahu alam bisawab, dua-duanya hadisnya dhaif. Baik yang melarang meletakkan tangan terlebih dahulu atau yang melarang meletakkan lutut terlebih dahulu, dua-duanya dhaif dan ini dhaifkan oleh sebagian ulama, sehingga yang terbaik bahwasanya mana yang mudah bagi seseorang, ya. Adapun kalau kita pendapat jumhur ulama berpendapat lutut terlebih dahulu baru kedua tangan. Insyaallah nanti akan kita bahas mungkin satu saat ya tentang salat secara detail ya. Karena saya alhamdulillah baru selesai nulis buku bekal salat ya. Mudah-mudahan Januari nanti sudah bisa jadi aplikasi, antum bisa lihat di aplikasi. Termasuk masalah-masalah khilaf seluruhnya, masalah jari digerak-gerakkan, masalah sedekap, masalah tangan di mana. Ya, mudah-mudahan cepat selesai, tapi sekarang dalam proses pembuatan aplikasinya, ya, mudah-mudahan segera selesai. Suka. Kalau kepala dulu nanti nyungsep. Nah, kenapa suka-suka? Memang di situ ada perbedaan. Kalau madhab kita Imam Syafi'i, madhabnya Imam Ahmad, madhab Imam Abu Hanifah, madhab Syafi'i, ini adalah lutut dulu. Lutut dulu, baru tangan. Ini hadisnya dari Sayyidina Wa'il bin Hujur ya, dari hadis bahasanya ra'aitu Rasulullah SAW sajada wa yadu'a rukbatayhi qabla yadayhi wa idha nahadha, kalau bangkit rafa'a yadayhi, mengangkat tangannya qabla wa idha, pertama kalau lagi berdiri ya, kalau lagi sujud meletakkan rukbatayhi, rukbatayhi itu lututnya dulu, baru tangannya. Berbeda madhabnya Imam Malik. Ini Imam Malik, kalau madhab Imam Malik ini hadis Abu Hurairah sama-sama kuat. Kalau madhab Malik enggak, tangannya dulu baru lututnya. Karena dalam hadis Abu Hurairah fala yabruku kama yabrukul ba'iru, kalau rukuk itu jangan kayak onta. Onta itu rupanya caranya adalah lutut dulu. Nah ini perbedaan ya. Kalau anda madhab Syafi'i dan anda mudah, anda dahulukan lutut anda baru tangan. Kalau berdiri tangan dulu baru lutut. Suka-suka. Kalau anda muda memang enak begitu. Tapi kalau anda ngerasakan tua, tangannya masih nempel. Rupanya ini dua-duanya kemudahan. Dan sampai menceritakan Imam Syafi'i itu wafatnya muda. Jadi masih seger, dan hadis yang ini bukan masalah muda tua, memang pokoknya dua-duanya itu sangat sesuai. Kalau anda sudah tua ikut madhab Malik. Kan sambil kerangka tangannya dulu, sudah lututnya sebelah terangkat, Allah. Nah itu kalau mau sujud takut jatuh, tangan dulu langsung dulu tangannya, baru lutut. Sebenarnya kemudahan, jadi nggak usah ribet. Cuman kalau madhab Syafi'i apa dulu? Lutut dulu baru tangan. Berdirinya tangan baru lutut. Kalau Imam Malik tangan dulu baru lutut. Makanya kami boleh suka-suka ya. Yang penting harus sholat, itu saja. Ini pendapat. Dan ingat, ulama-ulama hebat, jangan saling merendahkan. Saling merendahkan saja. Hanya itu sebagian para ulama ngasih komentar, ya mungkin kalau sebetulnya mereka karena hujah, bukan karena tua dan muda. Tua dan muda ini akhirnya saya menerjemahkan, saya kayaknya kalau orang tua memang cocoknya begitu. Coba kalau orang tua sudah kakinya sudah mulai sakit, tangan dulu begitu kan. Alhamdulillah ada dua pendapat, enak semuanya. Tinggal Anda suka-suka pilih yang mana. Wallahu a'lam bishawab. Paling kiri sebelah atas. La tasjud kama yabrukul ba'ir. Falyadha' yadayhi qabla rukbatayhi. Jangan sujud seperti duduknya unta tunggangan. Dahulukan kedua telapak tanganmu sebelum lututmu. Dari Abu Hurairah. Kenapa dua kalimat hadis ini muncul? Seperti bertentangan, tapi sebetulnya memberikan kemudahan. Dua-duanya sama di kitab yang sama, cuma beda dua nomor. Ternyata setelah diteliti oleh para ulama, dibuat kaidah al-jam'u wat taufiq. Mengumpulkan semua hadisnya dan melihat kemana ini arah penafsirannya. Ternyata disimpulkan ini kemudahan dalam praktek ibadah. Karena tidak setiap orang bisa mengerjakan dengan satu cara yang sama. Antum kalau menggunakan telapak tangan aja, kemudian telapak tangannya bermasalah, mau pakai apa? Kalau nggak pakai lutut, ya pakai telapak tangan.
Makanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pernah menulis kitab sifat salat Nabi. Beliau praktekkan dengan kedua lututnya. Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani memilih menggunakan telapak tangannya. Begitu menulis kitab sifat salat Nabi oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, dia pilih menggunakan telapak tangannya. Jadi saat Anda menggunakan telapak tangan ataupun menggunakan lutut, itu kedua-duanya benar. Gak usah diperselisihkan. Karena satu manhaj yang sama. Yang salah itu yang pakai kepala duluan. Atau yang nggak sholat, itu aja yang salah. Jelas ya? Awas, hati-hati nih, persoalan ini kelihatannya seperti mudah. Di Bekasi itu pernah ada suami istri tidak tegur sapa semalaman gara-gara persoalan lutut dengan tangan. Betul Pak. Suaminya pulang dari pekerjaan malam-malam. Ya, sholat di rumahnya, begitu turun lututnya duluan. Istri lihat. Begitu selesai istrinya langsung menyampaikan, "Papa, sholatnya nggak sesuai sunnah," katanya. Ah, ini cara masuknya keliru, Bu. Keliru. Di rumah itu kan yang pemimpin laki-laki, bukan perempuan. Quran surah keempat ayat 34, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Sementara sifat pemimpin itu apa Pak yang paling dominan sifat pemimpin? Itu sifat pemimpin itu yang paling dominan, tidak mau dipimpin. Jadi hanya menerima usulan, tidak menerima saran. Wah, ini langsung menghadirkan kesalahan. Papa, sholatnya salah, tidak sesuai sunnah. Kenapa, Mak? Harusnya bukan pakai lutut, pakai telapak tangan duluan. Suami nggak mau kalah karena nggak menerima saran, kan? Mama yang tidak sesuai hadis. Padahal dua-duanya nggak baca apa. Betul. Besoknya bertemu dengan kami suaminya, cerita. Jadi istrinya belajar di guru A, suami belajar di guru B. Dua-duanya, Pak, saya bilang terdapat di kitab yang sama, cuma beda 2 nomor. Itu kemudahan. Ini poin yang paling penting. Jadi, kalau menemukan 2 perbedaan seperti ini disebut manhaj. Kalau antum memilih salah satu di antara contoh ini, satu dipilih. Misal, saya pilih pakai lutut. Condong ke situ. Ma dhahaba ilaihi. Pilihan yang condong saya pilih, ma dhahaba ilaihi. Saya mau pakai lutut, ma dhahaba ilaihi. Kepanjangan disingkat jadi madhab. Disingkat. Ada singkatan dari bahasa Arab. Ma dhahaba ilaihi disingkat jadi madhab. Pilihan yang cenderung dipilih sesuai dengan tuntunan Nabi. Di Arab pun seperti kita ada singkatan. Bahkan kalimat ayat Quran itu ada singkatan istilahnya, sekalipun saat diucapkan kalimat yang dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim disingkat jadi basmalah istilahnya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdalah, la haula wala quwwata illa billah, hauqala, la ilaha illallah, tahlil, ada singkatannya. Ini sudah jam 3. Jadi mari kita langsung saja tutup ta'lim kita dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Hamdalah. Tidak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma dhahaba ilaihi disingkat jadi madhab. Disinilah kemudian misal Ibnul Qayyim Al-Jauziyah memilih menggunakan lututnya, maka disebut madhab Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Misal pilihannya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Jadi bukan beliau berpendapat salah. Rukuk, Allahu Akbar. Kepala jangan terlalu mendongak seperti kuda jantan melihat kuda betina. Jangan terlalu menunduk seperti sapi ketemu rumput, tapi datar. Andai diletakkan bejana mangkok di atas, maka tidak tumpah saking datarnya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Saudara kita yang dari Muhammadiyah ngambil riwayat yang enggak pakai wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, enggak pakai wa bihamdih. Ada lagi bacaan rukuk, ada subuhun qudus rabbul malaikati war ruh. Ada lagi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta allahumma rabbighfirli. Ada saya tuliskan beberapa bacaan-bacaan rukuk. Sami Allah, beda bacaan ketika tulang sedang bungkuk dengan tulang sudah lurus. Ketika antara bengkok dengan lurus, sami Allahu liman hamidah. Enggak pakai alif. Sami Allahu liman hamidah. Ini ada imam yang baca panjang. Sami Allahu liman hamidah. Ternyata nama istrinya Hamidah. Setelah tulang belakangnya lurus, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. 3 versi. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Sedangkan mazhab Bali pakai riwayat yang pakai wa. Sami Allahu liman hamidah.
Apa kata muballigh di belakang? Itu yang pakai mikrofon di belakang tadi namanya muballigh. Dari kata ballagha yuballighu tablighan, muballigh yang menyampaikan suara ke belakang. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kenapa di Arab Saudi pakai walakal hamd? Kenapa kita enggak pakai walakal hamd? Karena memang ada 3 riwayat. Riwayat pertama, Rabbana lakal hamd. Riwayat kedua, Rabbana walakal hamd. Riwayat ketiga, Allahumma Rabbana lakal hamd. Ujungnya sama, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Setelah itu sujud. Ketika sujud, tangan tidak lagi diangkat, sujud saja. Ikhtilaf, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, 4 mazhab sepakat ketika turun lutut lebih dulu. La yabruku ahadukum kama yabrukul ibil. Jangan kalian ruku sujud seperti menderum turunnya unta. Maka riwayat Hujr Ibu Wa'il Ibnu Hujr dengan riwayat Abu Hurairah berbeda. Yang dikuatkan riwayat yang mengatakan lutut duluan turun. Allahu Akbar. Lutut dulu, setelah lutut baru tangan. Tapi dalam kitab sifat solat Nabi Syekh Albani, tangan lebih dulu, telapak tangan lebih dulu. Allahu Akbar. Habis itu baru lutut, baru kening. Hanya 2 mazhab saja. Mazhab jumhur mayoritas ulama, lutut dulu. Mazhab Syekh Nasruddin Albani dalam sifat salat Nabi, tangan dulu. Jangan buat mazhab ketiga, kening dulu. Enggak ada itu. Nah, lalu kemudian dia pun sujud. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Inilah yang banyak dilalaikan, dilupakan orang. Pada saat ini kita sedang meminta 8 permintaan kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 proposal kepada Allah. Tapi banyak orang yang tidak ingat entah apa yang dia katakan kepada Allah. Rabbighfirli, please forgive me, oh my God. Warhamni, please bless me. Wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Khusyukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang bersimpuh di hadapan Dia yang menciptakan presiden dan wali kota, yang menciptakan segala makhluk raja-raja. Kita bukan bersimpuh di hadapan penguasa, tapi di hadapan yang maha kuasa. Ya dzal jalali wal ikram, ya fa'alul lima yurid, ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Setelah itu sujud. Allahu Akbar. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika akan bangkit bangun naik ke atas, maka dianjurkan jilsatul istirahah. Jangan langsung bangun, tapi duduk istirahat. Allah. Ini yang disebut duduk istirahat. Duduk istirahat, baru bangkit ke atas. Duduk istirahat dulu. Setelah duduk istirahat, sunnah hukumnya, barulah bangkit bangun ke atas. Ketika bangun ke atas, wa ya'tamidu ala rahatihi, Nabi bertumpu kepada telapak tangan. Ya'tamidu ala rahatihi, bertumpu kepada telapak tangan. Allah, tumpu telapak tangan. Tapi tadi saya melihat Ustadz Arifin bertumpunya tidak dengan telapak tangan, tapi dengan tangan. Loh, berarti Ustaz ngelihat? Iya, mata saya kan terbuka. Waktu bangun bertumpu begini. Itu riwayatnya apa? Itu hadis, namanya hadis al-ajin. Ajana, membuat adonan tepung gandum. Orang Arab kalau buat tepung gandum itu dicampur pakai minyak samin, minyak sapi. Nggak bisa gini. Kalau gitu bakwan. Tapi buat adonan tepung gandum gayanya gini. Oh, gitu. Karena dia kental sekali. Maka ketika dalam hadis kal-ajin, bangun seperti orang yang buat adonan tepung gandum, maka bangunnya begini. Ikhtilaf. Yang satu mengatakan wa ya'tamidu ala rahatihi. Yang kedua mengatakan, Ustaz pakai yang mana? Saya pakai ala rahatihi. Tapi saya tak menyalahkan yang pakai. Atau begini.
Tapi yang unik pendapat Syekh Ibn Utsaimin, ulama Saudi Arabia. Kata Syekh Ibn Utsaimin, ala rahatihi, begini, kal ajin, atau begini, au bi ghairihima, atau selain keduanya. Lalu, ada lagi selain kedua? Ya, bisa begini, bisa begini, atau dia pemain karate, dia bangun begini. Ini masalah bukan rukun, bukan syarat, bukan sunat. Bukan rukun, bukan syarat, bukan sunat. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Tapi sunat. Dilaksanakan baik. Maka tadi kita semua bangkit begini. Andai orang tidak pakai duduk istirahat, ya enggak apa-apa. Bangun dia langsung. Allahu Akbar. Boleh. Karena Nabi pun pernah melakukan itu ketika masih muda. Tapi ketika badannya sudah berat, maka dia pakai duduk jilsatul istirahah. Saya tidak urutkan rakaat 1, rakaat 2, rakaat 3, enggak. Kita hanya membahas yang ada masalah khilafiyah. Adapun yang enggak ada masalah, maka tidak kita permasalahkan. Ustaz, saat akan sujud, manakah yang lebih dahulu diturunkan, tangan atau kedua dengkul? Ibnu Qayyim rahimahullah mengambil kesimpulan mengatakan dua-duanya boleh diamalkan. Boleh diamalkan karena dua-duanya memiliki dalil yang kuat. Saya simpulkan begitu saja. Jadi disesuaikan dengan kondisi. Kalau antum merasa tangan lebih dulu, lebih nyaman, lebih mudah sujudnya, maka silahkan. Kalau antum merasa dengkul lebih dulu, maka tidak ada masalah. Tentu ini khilaf di antara ulama panjang lebar ya. Ya, ada yang mengatakan dengkul dulu, ada yang mengatakan telapak tangan dulu, dan memang tradisi ulama ya, karena memang sudah padat masya Allah ilmu mereka, maka mereka kadang-kadang dalam satu masalah itu detail sekali. Ya, bagi saya dan antum penuntut ilmu yang masih baru mulai, lebih baik kita mengambil yang sudah disimpulkan. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, setelah panjang lebar menjabarkan dalil-dalil yang ada, beliau mengatakan, kalau saran saya, seorang muslim dari dalil-dalil ini menyatukan keduanya, sekali ini, karena dua-duanya memiliki dalil, dan saya pun menyampaikan ke antum kesimpulannya. Bagaimana cara membersihkan harta yang mengandung riba? Tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian berhenti riba pada saat itu. Yang sudah terlanjur berjalan, KPR yang berjalan, masalah riba yang berjalan, maka itu sudah selesai ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Kalian boleh, yang sudah berlalu sudahlah gitu kan, sudah terlanjur, jangan buka pintu baru. Selesaikan cicilan tersebut, tapi jangan dibuka lagi. Kalau bisa dilunasi, lunasi. Seperti itu kurang lebih gambaran ulama. Apa hukum umrah yang menggunakan uang yang mengandung riba? Enggak boleh. Ibadah enggak boleh pakai uang haram. Enggak boleh. Uang korupsi, uang riba, uang curi, ya, mengambil uang warisan keluarga enggak boleh sama sekali. Haram. Enggak diterima oleh Allah SWT. Kata Nabi SAW, Inna Allah tayyibun la yakbalu tayyiba. Allah suci dan bersih, tidak terima kecuali suci dan bersih. Apa hukum umrah yang menggunakan uang yang mengandung riba? Enggak boleh. Ibadah enggak boleh pakai uang haram. Enggak boleh. Uang korupsi, uang riba, uang curi, ya, mengambil uang warisan keluarga enggak boleh sama sekali. Haram. Enggak diterima oleh Allah SWT. Kata Nabi SAW, Inna Allah tayyibun la yakbalu tayyiba. Allah suci dan bersih, tidak terima kecuali suci dan bersih. Bagaimana cara membersihkan harta yang mengandung riba? Tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian berhenti riba pada saat itu. Yang sudah terlanjur berjalan, KPR yang berjalan, masalah riba yang berjalan, maka itu sudah selesai ya. Allah SWT mengatakan, falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Kalian boleh, yang sudah berlalu sudahlah gitu kan, sudah terlanjur, jangan buka pintu baru. Selesaikan cicilan tersebut, tapi jangan dibuka lagi. Kalau bisa dilunasi, lunasi. Seperti itu kurang lebih gambaran ulama.